3 hari yang lalu, saya pernah membaca berita tentang tutupnya sebuah toko swalayan. Data Kompas menunjukkan 41% swalayan tutup dikarenakan kepuasan pelanggan yang tidak tercapai atau tidak terpenuhi karena pelayanan yang begitu lambat dan lamban. Karena itu, faktor pelayanan dapat kita tingkatkan dengan efisien waktu. Bagaimana sih caranya? Tanpa harus mengubah model yang ada di dunia nyata. Kita gunakan simulasi. Disinilah peran simulasi. Simulasi berperan penting dalam mengatur atau merubah segala konsep, memangkas waktu, mengetahui alur tanpa harus merubah situasi di dunia nyatanya. Dari kejadian tersebut, kita bisa belajar peranan simulasi itu penting. Oleh karena itu, mari kita belajar simulasi. Secara sederhana, simulasi adalah cara kita meniru atau memodelkan sebuah sistem di dunia nyata ke dalam model diagram digital. Tanpa harus kita mengutak-ngatik atau merubah yang ada di dunia nyata, tapi kita bisa mengutak-ngatik dalam bentuk model digital untuk mengembangkan progres atau proses ke depannya sebuah industri itu berjalan. Kelebihan dari penggunaan simulasi yang pertama yaitu mengurangi risiko yang dapat terjadi karena kecelakaan atau kerusakan mesin yang dapat ditimbulkan dari pergeseran atau yang lainnya. Yang kedua, menghemat biaya dan waktu. Kita tidak perlu mengeluarkan biaya lebih dan waktu yang lebih. Dengan model digital, kita bisa merubah, mengotak-ngatik itu semua tanpa mengeluarkan biaya dan waktu yang berlebihan. Yang ketiga, bisa mempelajari sistem yang kompleks atau rumit menjadi sebuah sistem yang sederhana yang dapat kita jalankan dengan sederhana di dunia nyatanya. Itulah manfaat dari simulasi. Setelah kita mengetahui manfaat dari simulasi, ada faktor yang harus kita perhatikan dalam pengembangan model simulasi itu. Faktor-faktor yang harus kita perhatikan. Yang pertama, mengidentifikasi sebuah masalah. Yang kedua, mengumpulkan sebuah data. Yang ketiga, membuat model itu sendiri. Yang keempat, membangun model ke software. Yang kelima, memverifikasi. Dan yang keenam, validasi. Dan yang ketujuh, eksperimen dan analisis. Dan yang terakhir, yang kedelapan, kesimpulan dari apa yang sudah dijalankan. Baik, kita bahas satu persatu, mulai dari mendefinisikan masalah. Mendefinisikan masalah, kita harus tahu tujuan apa yang akan kita cari jalan keluarnya. Misalkan ingin mengurangi antrian, meningkatkan output mesin, atau mempercepat waktu pelayanan atau waktu pekerjaan. Itu yang akan menjadi pembahasan. Yang kedua, mengumpulkan data. Kita perlu mengambil data. Semua data yang kita perlukan, kita kumpulkan menjadi kesatuan data. Kita perlu mengambil waktu, jumlah mesin, jumlah operator, atau sebagainya. Yang ketiga, membuat model konseptual. Ini adalah gambaran awal sistem yang akan kita jalankan.
kita menentukan komponen, apa yang terlibat, apa yang akan menjadi alur, dan apa input dan output yang akan kita dapat. Biasanya dibuat dalam bentuk diagram alir atau flow chart. Yang keempat, kita membangun model ke software. Setelah konsep yang jelas dari semua proses pertama, kedua, dan ketiga, kita gabungkan dan kita bangun di sebuah konsep ke software. Kita gunakan sebuah aplikasi yang bernama Arena, Flexim, Python, atau yang lainnya yang dapat membantu kita dalam mengonsep apa yang ingin kita jadikan ke dalam dunia nyata. 5. Verifikasi. Pada tahapan ini berarti memastikan model yang sudah benar secara teknis semua sudah berjalan dengan flow chart yang ingin kita gapai. Proses yang sesuai dengan input dan tidak ada bug yang terjadi. Yang keenam, memvalidasi. Validasi itu memastikan bahwa model menggambarkan yang sebenarnya, menggambarkan hal yang real di dunia nyata. Cara membandingkan hasil simulasi dengan data real, kalau mirip berarti model kita valid, kalau tidak berarti model kita tidak valid. Yang ketujuh, eksperimen dan analisis. Setelah kita melewati tahapan 1-6, eksperimen dan analisis menjadi tahapan kunci. Karena pada tahapan ini kita harus menganalisis kekurangan apa yang ada di model kita sehingga kita dapat improve lebih baik sebelum kita melakukan finish model. Yang kedelapan, kesimpulan dan rekomendasi. Di akhir kita mengambil keputusan sesuai dengan percobaan yang sudah kita buat, model simulasi mana yang lebih baik dan terbaik, lalu kita aplikasikan di dunia nyata. Kita membahas pengertian simulasi, faktor-faktor yang harus diperhatikan untuk mengembangkan simulasi tersebut. Yang terakhir, kita bahas menjadi contoh simulasi diskrit. Apa sih pengertian diskrit? Mungkin teman-teman banyak yang baru mendengar atau asing di telinga untuk didengar. Kita bahas terlebih dahulu. Diskrit yaitu sistem yang berubah pada waktu-waktu tertentu saja, yaitu sistem yang tidak tetap seperti antrian, produksi, pelayanan bank, dan lain-lain. Contoh paling umum yang sering kita dapati yaitu sistem antrian di minimarket atau pasar swalayan. Sering bukan teman-teman ke sana? Teman-teman sering mendapati antrian yang begitu panjang di proses pembayaran. Oleh karena itu, mari kita bahas menjadi sebuah contoh dan apa yang menjadi output dari sistem antrian minimarket. Yang pertama, bayangkan dulu, semuanya harus dibayangkan agar lebih jelas dan real ketika kita mengaplikasikan di dunia nyata. Bayangkan ada pelanggan datang ke kasir. Setiap pelanggan itu datang, masuk ke dalam antrian, dilayani, selesai, dan pergi keluar dengan kepuasan. Kejadian-kejadian ini terjadi pada waktu tertentu. Antrian-antrian yang panjang terjadi di waktu-waktu atau event-event tertentu. Apa sih yang dianalisis, yang kita bisa lihat? Kekurangan apa yang akan kita jadikan pembahasan? Yang pertama yaitu waktu tunggu pelayanan.
kita akan mencari jalan keluar dari identifikasi masalah, yaitu waktu tunggu karena terlalu lama, bukan? Membosankan. Misalkan hasil simulasi menunjukkan bahwa membuka satu kasir ketika jam sibuk operasional itu bisa memakan waktu 8 menit. 8 menit satu pelanggan untuk dilayani. Oleh karena itu, kita ingin melerai waktu agar lebih sedikit dan lebih singkat. Kita tambah kasir menjadi 2 agar waktu pelayanan lebih sedikit. Ketika ditambah kasir menjadi 2, waktu tunggu menjadi 4 menit. Berkurang 4 menit, bukan? Itu adalah contoh diskrit yang dapat saya berikan agar gambaran teman-teman bisa menggambarkan bahwa sebuah simulasi dapat melerai atau memberi jalan keluar bagi problem yang ada di sekitar kita tanpa harus mengeluarkan biaya lebih dan waktu yang lebih. Baik, terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Bagaimana setelah mendengar penjelasan tentang simulasi? Sangat berperan penting, bukan simulasi, bagi kehidupan industri dan keberlangsungan industri itu sendiri. Semoga penjelasan tentang model simulasi, langkah-langkah pengembangannya, dan contoh diskrit bisa membantu teman-teman ketika menjadi CEO, menjadi leader, bahkan memiliki sebuah perusahaan untuk mencari jalan keluar dari permasalahan itu, atau menjadi solusi terbaik ketika ingin membangun perusahaan dan mengetahui bagaimana proses perjalanan produksi berjalan dan memperbaiki agar output dan biaya yang kita terima itu menguntungkan bagi perusahaan kita. Semoga pembelajaran kali ini bisa membantu teman-teman lebih berkembang, karena ilmu yang bermanfaat